Kemarin gimana perkuliahan hari Sabtu lancar ya? Nggak ada masalah? Alhamdulillah lancar, Bu. Kemarin topik yang dibahas apa? Itu kan ya, tumbuh kembang dan delay development ya? Kemarin fokusnya ke tumbuh kembang aja sih, Bu. Oh gitu, belum dibahas ya berarti keterlambatannya? Belum. Bentar ya, saya hilangin ini dulu. Bu, sebelum mulai perkuliahan, kira-kira nanti isi absennya topiknya apa ya, Bu? Sebentar. Topik kita hari ini adalah tes perkembangan bayi atau anak menggunakan DDST sesuai request kalian. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, udah pada hadir ya? Kita mulai aja perkuliahan hari ini. Jadi kemarin sama Bu Novi masih belum praktek ya? Masih teori aja ya terkait tumbuh kembangnya. Berarti baru minggu depan mungkin masuk ke prakteknya ya. Apa? Saya izin share screen ya. Sudah terlihat? Mama itunya ada masker. Ada sih nggak tahu. Ya, jadi sesuai dengan request kalian, kita hari ini akan membahas tentang DDST. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih pemeriksaan DDST, tes perkembangan bayi dan anak menggunakan DDST. Jadi memang kalau untuk praktek dari fisioterapi pediatri itu memang sama Bu Novi, Bu Pipin, dan Bu Kori. Tapi kalau misalkan memang kalian dari segi teori ataupun praktek masih ada yang mau dilatih lagi, mau ditambah lagi penguasaan materinya, boleh ya nanti hubungi Ines aja, kemudian Ines konfirmasi ke saya apakah saya bisa memberikan materi tambahan. Gitu aja ya teman-teman ya. Jadi apa-apa yang masih kalian rasa kurang pada saat teori ataupun pada saat praktek, apa sih namanya dikomunikasikan aja ke Ines, nanti Ines akan konfirmasi ke saya apakah saya bisa memberikan tambahan atau tidak gitu. Kemudian untuk mata kuliah yang semester lalu saya berikan asynchronous learning seperti kasus DS ataupun kasus-kasus yang lain yang memang saya lakukan secara asinkronus, nanti mungkin di semester ini di praktek fisioterapi pediatri boleh juga nanti saya akan memberikan paparan terkait teorinya gitu ya secara synchronous learning melalui media Zoom. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tes perkembangan bayi dan anak menggunakan DDST. Sebenarnya banyak sekali gitu ya tes-tes perkembangan bayi dan anak yang untuk mengindikasikan apakah anak ini mengalami keterlambatan atau tidak. Jadi dari mulai antropometri itu tes-tes buat untuk tumbuhnya, ya pertumbuhannya seperti lingkar kepala, berat badan, kemudian panjang badan, kemudian yang udah kalian buat protapnya itu semua termasuk tes perkembangan pertumbuhan dan perkembangan bayi atau anak gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus salah satu parameternya yaitu DDST. Nah, jadi kalau di fisioterapi sendiri memang DDST ini salah satu parameter yang sering digunakan gitu ya kalau misalkan melakukan screening atau deteksi dini terkait perkembangan anak, dan DDST ini sendiri juga memang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Jadi sering digunakan juga nggak cuma hanya oleh fisioterapi, tapi digunakan juga oleh dokter spesialis anak, kemudian oleh bidan, kemudian oleh perawat untuk mengetahui atau mengukur perkembangan bayi atau anak. Kita mulai aja ya. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi karena sudah membuat protapnya juga. Cuma di kesempatan kali ini saya akan menjabarkan lebih jelas gitu ya. Mungkin teman-teman banyak yang masih belum mengerti pemeriksaan DDST itu spesifiknya kayak gimana. Karena memang cukup panjang dan cukup rumit gitu ya pemeriksaan DDST ini. Dan bukunya sendiri terkait pedoman untuk DDST itu tebal sekali gitu. Jadi
kalau yang mungkin teman-teman dapatkan di internet ataupun misalkan di bukunya Suci Ningsih tentang perkembangan anak, ada bab tentang Denver-nya, itu memang tidak terlalu dijelaskan secara terperinci. Nah, saya mulai ya. Jadi Denver 2 itu disebut juga DDST. Jadi sebelum Denver 2 ini ada yang namanya Denver 1 gitu ya. Tapi di Denver 1 itu masih banyak kekurangan-kekurangan sehingga tim yang membuat alat atau parameter ini akhirnya membuat Denver 2 atau yang kita sebut dengan DDST. Nah, DDST ini adalah salah satu alat screening perkembangan yang membantu tenaga kesehatan, tadi sudah saya jelaskan, bisa perawat, bisa bidan, bisa fisioterapi, bisa okupasi terapi, untuk mengetahui sedini mungkin penyimpangan perkembangan yang terjadi pada bayi atau anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun. Jadi parameter ini digunakan sampai dengan anak berusia 6 tahun ya. Jadi mulai lahir, tapi biasanya ada usia minimalnya yaitu kurang lebih 3 bulan ya kita bisa mulai tes gitu. Kalau untuk anak yang baru lahir biasanya masih kita lihat perkembangannya. Nah, tahap-tahapnya itu dimulai untuk screening dini itu adalah usia 3 bulan. Biasanya 3 bulan sampai 6 bulan. Sampai usia maksimalnya adalah 6 tahun. Nah, pemeriksaan DDST ini kenapa sih perlu dilakukan gitu ya? Karena bayi atau anak itu memiliki resiko terjadi penyimpangan perkembangan. Jadi kita harus dan kita perlu untuk memantau secara berkala perkembangan anak ini. Karena memang perkembangan ini menjadi salah satu parameter atau untuk melihat apakah anak ini mengalami peningkatan kematangan fungsi individunya. Jadi perkembangan itu merupakan salah satu proyeksi gitu ya, gambaran peningkatan kemampuan fungsi individu. Nah, siapa saja sih gitu ya orang-orang atau bayi atau anak yang perlu dilakukan pemeriksaan DDST ini, yaitu bayi-bayi terutama dengan resiko tinggi seperti kelahiran prematur, kemudian bayi-bayi dengan lahir dengan berat badannya rendah, kemudian bayi-bayi dengan riwayat asfiksia, kemudian bayi dengan hiperbilirubinemia, kemudian bayi yang mengalami infeksi pada saat kehamilannya, ibu yang pada saat hamil mengalami infeksi gitu ya, kemudian ibu dengan kondisi adanya riwayat diabetes mellitus. Nah, ini menjadi sasaran utama ya, siapa aja bayi atau anak yang perlu diperiksa dengan DDST ini. Gitu. Tapi sebenarnya overall semua anak perlu dilakukan deteksi dini dengan menggunakan DDST ini. Jadi kalau misalkan di tahap pemeriksaan DDST ini sebelumnya ada yang namanya tahap pre-screening. Jadi tahap pre-screening ini menggunakan pre-screening Denver atau yang kita kenal kalau di Indonesia itu biasa disebut juga dengan KPSP. Nah, nanti kalau KPSP-nya bilang bahwa anak ini dicurigai gitu ya, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut menggunakan DDST yang lebih lengkap. Kemudian, tes ini bermanfaat dalam mengidentifikasi berbagai problem dini pada anak gitu ya. Jadi, anak-anak yang memang terlihat normal gitu secara kasat mata, tapi ternyata memiliki problem pada salah satu aspek dari perkembangan anaknya, mungkin personal sosialnya, mungkin bahasanya gitu, yang secara kasat mata terlihat normal. Makanya perlu pemeriksaan lebih lengkap lagi menggunakan yang namanya DDST ini. Nah, ini ada sedikit sejarah DDST ya. Tak kenal maka tak sayang, makanya kita harus mengetahui dulu sejarahnya. Nah, sejarah DDST ini adalah kenapa namanya Denver? Karena ternyata alat screening ini itu ditemukan di University of Colorado Medical Center. Nah, itu adanya di kota Denver, maka disebut juga dengan Denver Test gitu ya, karena memang alat screening ini, parameter ini diciptakan di kota Denver gitu. Kemudian sebenarnya banyak parameter-parameter selain Denver gitu ya, yang untuk mengetahui apakah anak ini normal atau tidak. Jadi alat untuk deteksi dini itu banyak. Salah satunya ada Neonatal Behavioral Assessment Scale, kemudian ada ELM,
kemudian ada CAT, Clinical Adaptive Test, kemudian ada IMS, ada SI. Nah, ini masing-masing dari alat-alat ini, parameter-parameter ini juga memiliki capaian atau objektivitasnya itu masing-masing. Seperti misalkan ELM, dia bisa digunakan untuk anak usia 0 sampai 3 tahun. Kemudian NBAS ini buat neonatal. Jadi masing-masing dari parameter ini memiliki spesifikasinya masing-masing. Dan memang DDST ini yang cukup sering banyak digunakan gitu ya, dan memiliki rentang usia untuk digunakan itu paling banyak, yaitu 0 sampai dengan 6 tahun gitu ya. Nah, ini pengertian dari DDST. DDST ini adalah salah satu metode screening terhadap kelainan perkembangan bayi atau anak usia 0 sampai 6 tahun yang dilakukan secara berkala dengan 125 tugas perkembangan. Jadi kalau teman-teman lihat formulir dari Denver itu banyak banget ya, ada 4 aspek. Nah, dari aspek-aspek masing-masingnya itu jumlah totalnya adalah 125 tugas perkembangan. Tuh. Sebentar ya. Ini kalau misalnya teman-teman lihat, saya skip dulu. Nanti teman-teman lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi dari kotak-kotak ini, total semuanya dari keempat aspek ini adalah 125 tugas perkembangan, gitu ya. Jadi ada 4 aspek, ada motorik kasar, ada bahasa, ada fine motor, motorik halus, kemudian ada personal sosial. Nah, tugas dari satu form Denver DDST-2 ini adalah ada 125 tugas perkembangan. Nah, masing-masing aspeknya ini nanti kita akan bahas lagi. Saya balik dulu ke yang tadi. Bu Mita, maaf sebelum lanjut, Ya. boleh jadikan saya co-host supaya meetingnya bisa di-record untuk teman-teman belajar di rumah. Terima kasih, Bu. Sebentar ya, saya stop share dulu. Nanti minta sama Inas ya kalau perlu rekamannya. Ya, sudah ya Ines ya? Baik Ibu, terima kasih. Ya, kemudian ini ada 4 sektor dari DDST. Nah, tadi udah saya jelasin ya bahwa semua tugas dari aspek-aspek dari 4 ini adalah ada 125 tugas perkembangan. Nah, ada personal sosial. Nah, personal sosial ini terdiri dari 25 item tugas perkembangan, gitu ya. Kemudian fine motor, motorik halus. Nah, ini ada 29 item. Kemudian gross motor ini ada 32 item. Kemudian bahasa, language, ini ada 39 item. Jadi kalau di total semuanya, itu kurang lebih ada 125 item tugas perkembangan di Denver. Nah, masing-masing aspek ini untuk menilai apa aja sih gitu ya. Pertama, personal sosial. Ini adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan diri dengan orang lain. Kemampuan bersosialisasi, berinteraksi dengan lingkungannya, dan perhatian terhadap kebutuhan individu. Jadi kalau di teman-teman lihat gitu ya, di formulir dari Denver-nya, personal sosial itu biasanya anak nanti tugas perkembangannya itemnya ada yang disuruh senyum gitu ya, kemudian apakah anak bisa gosok gigi sendiri. Jadi kemampuan-kemampuan yang sifatnya berhubungan dengan orang lain, bersosialisasi, berinteraksi dengan lingkungannya, kemudian perhatian terhadap kebutuhan individu. Contohnya tadi gosok gigi. Apakah anak ini di usia tertentu udah bisa melakukan gosok gigi. Jadi tugas-tugasnya itu nanti berbeda-beda ya. Kemudian ada fine motor atau motorik halus. Ini item-itemnya ini berhubungan dengan kemampuan bayi atau anak yang menggunakan bagian tubuh tertentu. Nah, biasanya kalau fine motor ini tidak menggunakan banyak tenaga atau energi yang dikeluarkan anak, tetapi diperlukan kecermatan dan koordinasi. Jadi biasanya tugas-tugas perkembangannya itu misalkan menyusun balok, kemudian menyusun atau menggambar, menulis gitu ya. Ini adalah contoh-contoh dari tugas perkembangan dari fine motor. Kemudian gross motor. Nah, ini kebalikan dari fine motor. Ya, kalau misalkan ini gross motor ini motorik kasar itu lebih banyak melibatkan tubuh dan biasanya menggunakan banyak tenaga.
gitu ya. Misalkan seperti melompat, berlari, itu adalah termasuk gross motor. Kemudian language. Nah, di language ini dia bahasa ini yang dinilai adalah respon anak atau bayi terhadap suara, mendengar, mengerti, memahami perkataan orang lain, kemudian menggunakan bahasa untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi nanti tugas-tugasnya misalkan ada anak disuruh menyebutkan 4 kata, ada gambar, kemudian disuruh sebut ini apa gitu, atau sebaliknya. Kita sebut mana yang kuda, terus kemudian anak suruh menunjukkan gambar kuda atau sebaliknya gitu ya. Kemudian misalkan contoh language lagi, misalkan kita menilai apakah anak ini sudah memahami kata sifat, misalkan senang, sedih, dan lain-lain. Jadi nanti banyak sekali tugas-tugas dari perkembangan Denver ini ya. Jadi total semua ada 125 tugas. Nah, ini ada tujuannya. Nah, tujuannya ini adalah dari pemeriksaan Denver ini, pertama adalah untuk mengetahui dan mengikuti proses perkembangan anak, gitu ya. Apakah anak ini perkembangannya sesuai dengan usianya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat teman-teman kemarin udah belajar ya tentang perkembangan anak, tumbuh kembang anak, gitu ya. Jadi dari mulai yang simpel ke yang kompleks. Begitu juga proses perkembangan. Jadi dari mulai yang simpel, akhirnya anak misalkan bisa berlari, kemudian bisa berdiri dengan satu kaki, kemudian bisa loncat, dan lain-lain. Kita harus, tujuannya adalah untuk mengikuti proses perkembangan. Kemudian, untuk mengetahui secara dini bila ditemui kelainan. Jadi kalau misalkan ternyata ada kelainan gitu ya, ada keterlambatan pada anak, maka bisa dilakukan intervensi yang dini, sehingga perkembangan yang lambat ini bisa segera dicapai anak sehingga anak bisa normal kembali gitu ya. Kemudian untuk menilai tingkat perkembangan bayi atau anak sesuai dengan usianya. Kita lihat anak ini sesuai nggak dengan usianya ya, karena nanti salah satu teknik dari penggunaan Denver ini kita harus tahu dulu usia anak itu berapa gitu ya. Nanti kita tulis, kita buat garis sesuai dengan usia anak dan menjadi patokan tugas-tugas perkembangan apa aja yang harus dilakukan oleh anak, gitu ya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah menilai tingkat perkembangan bayi atau anak yang tampak sehat. Tadi udah saya bilang di awal bahwa ada juga anak-anak yang kelihatannya normal gitu, tapi ternyata ada beberapa aspek dari perkembangannya yang mengalami keterlambatan. Kemudian menilai tingkat perkembangan bayi atau anak yang tidak menunjukkan gejala kemungkinan atau ada kelainan perkembangan. Kemudian untuk memastikan bayi atau anak yang diduga mengalami kelainan perkembangan untuk memastikan lebih pasti gitu ya. Kemudian untuk memantau bayi atau anak yang berisiko mengalami kelainan perkembangan. Tadi apa sih namanya yang utama ya, kayak misalkan anak dengan kelahiran prematur, BBLR. Jadi kita untuk memastikan benar-benar apakah kira-kira anak ini memang mengalami kelainan perkembangan. Kemudian untuk menjaring bayi atau anak tanpa gejala kelainan perkembangan. Jadi anak-anak yang memang kelihatan nggak ada kelainan perkembangannya ternyata ada kelainan perkembangan. Jadi untuk menjaring mana-mana yang mengalami keterlambatan perkembangan. Nah, manfaatnya adalah untuk mengetahui tahap perkembangan yang dicapai bayi atau anak, kemudian menemukan adanya kelambatan perkembangan bayi dan anak sedini mungkin, gitu ya. Jadi bisa diketahui lebih dini. Kemudian untuk meningkatkan kesadaran orang tua atau pengasuh agar menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan bayi atau anak. Ini manfaatnya ya. Nah, ini dalam kita memberikan pemeriksaan screening dari Denver ini, kita juga biasanya akan melakukan stimulasi-stimulasi gitu ya, agar anak bisa melakukan tugas perkembangannya dengan baik. Nah, ini ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah pemantauan kegiatan pada latihan gerak kasar dan halus. Ini sesuai dengan aspek-aspeknya. Jadi ada 4 aspek sesuai dengan yang diteliti, ada gerak kasar, halus, latihan bicara, kemudian ada persona sosial. Nah, nanti juga dalam pelaksanaannya gitu ya, ada beberapa yang harus teman-teman ketahui seperti melakukan tes mulai dari yang paling mudah dilakukan. Jadi biasanya kita akan melakukan dari mulai persona sosial dulu.
yang sedikit menggunakan tenaga gitu dan yang gampang diukur. Kemudian dari personal sosial kita masuk ke bahasa. Gitu ya. Setelah bahasa baru kita biasanya ke motorik halus, baru ke motorik kasar gitu ya. Jadi motorik kasar karena yang paling banyak mengeluarkan tenaga gitu ya. Dan biasanya juga membutuhkan waktu dan tempat yang lebih luas gitu, yang lebih panjang, maka biasanya latihan gerak kasar atau motorik kasar ini kita lakukannya terakhir. Kemudian kita lakukan prinsip dari stimulasinya ini juga bertahap dan berkelanjutan. Kemudian dimulai dari tahapan perkembangan yang telah dicapai bayi atau anak. Jadi kalau nanti teman-teman kan sudah menentukan garis usianya ya, yang dilewati oleh garis itu, maka lakukan dulu dari yang udah anak capai, yang sesuai dengan usianya, gitu ya. Yang dari sebelah kiri atau yang sesuai dengan garisnya, baru yang ke sebelah kanan, gitu ya. Nanti saya jelaskan lagi. Kemudian alat bantunya yang digunakan harus yang sederhana, tidak berbahaya dan mudah didapat. Kemudian suasana dibuat menyenangkan, bervariasi dan tidak membosankan, gitu ya. Jadi karena ini tugas-tugasnya cukup banyak, gitu ya. Jadi harus menyenangkan, kemudian harus variatif supaya anak tidak bosan. Sehingga nanti hasilnya juga lebih objektif. Kemudian dilakukan dengan wajar, tanpa paksaan, kemudian tidak ada hukuman jika anak tidak mau melakukan, kemudian tidak membentak juga. Kemudian bayi atau anak diberi reinforcement, diberi pujian jika berhasil melakukan tugas dari perkembangannya. Nah, prosedur pemeriksaan DDST ini terdiri dari 2 tahap gitu ya. Pertama kita ada yang namanya tahap pre-screening. Nah, ini biasanya dilakukan yang pertama dilakukan secara periodik. Biasanya anak usia 3-6 bulan ini dilakukan deteksi dini. Kemudian usia 9-12 bulan, baru 18-24 bulan, baru usia 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Kemudian tahap kedua ini adalah kita tahap pre-screening. Jadi kalau Denver itu kan cukup banyak ya pertanyaan-pertanyaannya dan juga memakan waktu yang lebih lama. Jadi biasanya kita melakukan tahap pre-screening dulu. Jadi sebelum melakukan ke Denver kita pre-screening dulu. Jadi kalau di pre-screeningnya kira-kira ada suspek atau ada dugaan yang memungkinkan anak ini mengalami kelainan atau keterlambatan perkembangan, maka nanti dilakukan dengan DDST lengkap, gitu ya. Tapi kalau misalkan di pre-screening aja anaknya sudah menunjukkan kalau perkembangannya ini normal, maka kita tidak perlu melakukan pemeriksaan DDST yang lengkap, gitu ya. Nah, pre-screening ini digunakan adalah KPSP, kuesioner pre-screening perkembangan. Kalau istilah bahasa Indonesianya ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya bisa disebut juga dengan Denver Pre-Screening Develop Questionnaire. Jadi Denver Pre-Screening Develop Questionnaire ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia dan sering digunakan untuk deteksi tumbuh kembang anak, yaitu dengan yang kita kenal dengan istilah KPSP, Questionnaire Pre-Screening Perkembangan. Gitu. Nah, ini KPSP. Nah, KPSP ini terdiri dari 9-10 pertanyaan singkat pada orang tua atau pengasuh tentang kemampuan yang telah dicapai oleh anak. Jadi mulai usia 3 bulan, kemudian dilakukan minimal tiap 3 bulan ya, kalau sampai dengan usia 2 tahun. Kemudian kalau anaknya udah usia lebih dari 2 tahun, ini minimal dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi deteksi dininya ini dilakukan 3 bulan sekali kalau anaknya ini belum usia 2 tahun gitu ya, tapi kalau udah usia lebih dari 2 tahun, maka screeningnya ini menggunakan KPSP dilakukan setiap 6 bulan sekali dan dipantau sampai dengan usia 6 tahun. Gitu ya. Nah, tujuan dari KPSP ini adalah untuk mengetahui perkembangan anak sesuai umurnya atau terlambat. Nah, ini alat-alatnya ada kuesioner KPSP itu sendiri, kemudian kertas pensil, kemudian dan alat-alat terkait yang digunakan untuk mengetahui tugas perkembangan anak ini normal atau tidak, seperti misalkan menggunakan bola karet, kubus, kemudian benda-benda kecil. Ini nanti disesuaikan dengan form KPSP sesuai dengan usianya ya, alat-alat yang diperlukan oleh anak. Ini contohnya adalah KPSP anak usia 3 bulan, gitu ya. Nah, ini
terdiri dari 4 aspek juga, dari aspek persona sosial, kemudian bahasa, kemudian ada gerakan halus, fine motor, ada motorik kasarnya. Jadi memang KPSP ini gitu ya disesuaikan juga dengan kemampuan anak normalnya gitu. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini akan ditanyakan ke orang tua anak atau pengasuhnya gitu ya. Kayak misalkan pada waktu bayi Anda terlentang, apakah ia melihat dan menatap wajah Anda? Ini adalah untuk menilai sosialisasi dan kemandirian atau persona sosial. Dan jawabannya ya atau tidak gitu ya. Nanti pertanyaan ini semua sudah dijawab, kemudian diakumulasikan. Berapa jumlah total skor menjawab iya, berapa total skor menjawab tidak. Nanti dari total skor iya dan tidak ini ada interpretasinya masing-masing gitu ya. Ini contohnya untuk usia 3 bulan. Kemudian ini ada contoh usia 21 bulan, kemudian ada KPSP untuk usia 3 tahun. Dan memang masing-masing KPSP ini dilakukan dengan sesuai dengan rentang usia anak gitu ya. Jadi kalau misalkan anaknya usia 3 bulan dilakukan KPSP 3 bulan, kemudian kalau 21 bulan menggunakan form KPSP 21 bulan, kalau usianya 3 tahun menggunakan KPSP yang usia 36 bulan atau 3 tahun gitu ya. Jadi dilakukan sesuai dengan usia anak. Jadi patokannya adalah pertama kali kita harus tahu usia anaknya itu berapa, baru dilakukan screening. Jadi screeningnya ini sekali lagi KPSP dan Denver kunci utamanya adalah mengetahui usia anak gitu ya. Nah kemudian dari KPSP ini kita bisa melakukan interpretasi gitu ya. Kalau misalkan hasilnya gitu ya, jawaban dianya ini kurang dari 7 gitu ya, kita harus melakukan pemeriksaan DDST yang lengkap. Tapi kalau misalkan 7 sampai 8, kita bisa ulang lagi pemeriksaannya 1 minggu kemudian, kira-kira hasilnya seperti apa. Bisa jadi pada saat kita melakukan pengasuh atau orang tua gitu ya, mengisi dari kuesioner dari KPSP ini kurang objektif, jadi kita buktikan yang lagi. Kemudian kalau misalkan ya lebih dari 9, berarti umumnya tidak ada gangguan, bahwa dinyatakan kalau anak ini perkembangannya normal gitu ya, maka kita tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan Denver secara lengkap gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas nggak penjelasan dari saya? Nah, ini ada contoh-contoh, jelas ya. Jadi ini ada kuesioner pra-screening KPSP sesuai dengan usianya, nanti saya kasih. Jadi ada pertanyaan untuk usia 15 bulan, kemudian usia 12 bulan. Jadi sesuai dengan usia-usianya ya. Ini banyak tapi nggak saya masukkan semuanya ya. Jadi nanti teman-teman akan saya share juga ini. Ibu, maaf saya mau bertanya. Ya, silakan. Clara? Iya, itu untuk yang KPSP kan cuman ada yang 1 tahun 9 bulan sama 3 tahun ya, Bu? Ibu maaf, apa sudah jelas, Bu? Apa putus-putus pertanyaan saya? Jelas. Jadi untuk KPS... Kalau kurang gimana, Bu? Dibulatin ke atas jadi, apa dibulatin ke bawah? Iya, nanti ada hitungannya, Clara ya. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya, gitu. Kan kita menentukan utamanya memang melalui usia ya. Apakah misalkan usianya kurang dari 15 hari. Nah, kalau kurang dari 15 hari itu diikuti usia anak sesuai bulan di bawahnya. Tapi kalau lebih dari 15 hari dihitungnya bulan atasnya. Jadi kayak misalkan 3 bulan 14 hari atau misalkan 10 hari, maka kita hitung anak ini hanya usianya 3 bulan. Atau misalkan kalau 20 bulan lebih dari 17 hari, maka kita bulatkan usia anak ini adalah 21 bulan gitu. Jadi kita makainya yang 21 bulan gitu. Nanti ada di slide selanjutnya. Gitu, Clara. Gimana yang lain? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang laki-laki jelas ya, ini belajar tentang tumbuh kembang anak yang biasanya disukain sama para wanita, tapi insya Allah pembelajaran dari tumbuh kembang pediatri ini akan berguna juga gitu ya, karena nanti
walaupun misalkan kalian tidak berkecimpung di fisioterapi pediatri, tapi bisa juga berguna buat kalian menjadi orang tua gitu. Jadi kalau kalian punya anak gitu, nanti ini bisa digunakan untuk deteksi dini anak-anak kalian. Kemudian kalau misalkan mau menstimulasi, kalian udah tahu gimana caranya menstimulasi gitu ya. Jadi insya Allah paling nggak kalau tidak berguna untuk pasien kalian, berguna untuk anak kalian nanti. Jelas ya? Tetap semangat buat yang laki-lakinya. Mungkin aduh bukan passionnya banget, tapi dijalani aja, insya Allah ini bermanfaat ya. Saya lanjut ya. Nah, ini interpretasi dari KPSP. Nah, kita sekarang masuk ke format Denver. Jadi kalau misalnya kita udah tahu kira-kira, oh ini anak ini butuh pemeriksaan lanjutan gitu ya, hasilnya adalah suspek gitu ya, diduga adanya keterlambatan perkembangan, terjadinya abnormal, terjadi adanya kelainan, maka kita perlu pemeriksaan lebih lanjut menggunakan yang namanya DDST. Denver secara lengkap. Nah, gimana sih cara kita melakukan DDST ini gitu ya? Nah, ini adalah form DDST 2 gitu ya. Nah, ini ada 4 aspek tadi, ada mulai motorik kasar, bahasa, kemudian ada motorik halus, ada personal sosial. Kemudian ini ada petunjuk khususnya. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, ini item tugas perkembangannya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat kotak yang tadi ini di Zoom, gitu ya, salah satu aja, ini maka hasilnya kayak gini. Jadi ada yang tulisannya L, atau kalau misalkan Inggrisnya itu R ya. L ini adalah kepanjangan dari laporan, atau R itu report. Kemudian ada juga ada footnote-nya, gitu ya, ada yang tulisan angkanya, ada yang tidak, gitu ya. Kalau yang memang ada tulisan angkanya, itu berarti ada petunjuk khususnya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, jadi di sini tuh ada yang tulisannya L, berarti ini menunjukkan gitu ya, kalau tugas-tugas ini gitu ya bisa ditanyakan saja langsung ke orang tuanya atau pengasuhnya. Jadi kalau misalkan L menggunakan sendok garpu, kita bisa aja pada saat pelaksanaan untuk mengurangi atau waktunya supaya lebih cepat gitu ya, kita tanya aja apakah di rumah anak ini bisa menggunakan sendok atau garpu. Kalau misalkan dia bisa jawab iya, berarti kita tulisnya nanti P, lulus atau PES gitu ya. Kemudian kalau nanti di kolom-kolom tugas ini ada angkanya, misalkan 2, mengamati tangannya. Berarti petunjuk khususnya adalah anak harus mengamati tangannya selama beberapa detik. Jadi di kolom-kolom ini ada yang butuh petunjuk khusus, ada yang tidak gitu ya. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang angka-angkanya kayak misalkan ini 21, mengetahui kata sifat. Kita lihat di sini. Tanyakan pada anak apa yang kamu lakukan bila kamu dingin gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan kalau kamu lapar. Nah, ini harus lulus 2 atau 3 dari mengetahui kata sifat gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa buat garis, kemudian lihat sesuai dengan tugas perkembangannya, lihat dari kolom-kolom ini apakah ada tanda L atau tidak, kemudian apakah ada footnote angkanya. Maka kalau misal ada footnote angkanya, berarti teman-teman harus lihat petunjuk tugasnya. Nah, ya, jadi di setiap kolom ini, di setiap kotak ini ada yang tulisan L, kemudian ada yang tulisan angka, kemudian ada yang kolam hitam ini gitu ya, kemudian ada presentasinya ini, presentilnya. Jadi kalau misalkan nanti setelah digaris gitu ya, itu nanti garisnya kira-kira dalam kotak ini, dalam satu kotak ini, sebentar ya. Nah, kan kotaknya panjang ya. Nah, nanti garisnya misalkan ini garis usia nih, garis usianya misalkan di sini. Sebentar, saya ambil pulpen. Nah, misalkan garis usianya di sini gitu ya. Berarti anak itu gitu ya, rata-rata di sini ada arti dari 25, 50, 75 dan 90. Artinya rata-rata 25 anak. Kemudian kan di atasnya itu ada batas usianya ya. Misalkan ini usia
3 bulan, kemudian ini 4 bulan, ini 6 bulan, kemudian ini misalkan 10 bulan gitu ya. Tergantung panjang dari kotaknya itu. Jadi ternyata rata-rata 25% anak usia 3 bulan itu hanya 25% yang berhasil melewati tugas perkembangan sesuai dengan usianya. Jadi hanya 25%. Kemudian kalau misalkan garisnya ini misalkan 50%-nya di usia 6, berarti 50% anak yang bisa menyelesaikan tugas usia pada skala usia 6 bulan sesuai dengan perkembangannya. Kemudian ada misalkan garis usianya di 10 bulan. Ini berarti hampir 75% anak gitu ya, anak atau bayi normal yang mampu melaksanakan tugas perkembangan pada usia sesuai dengan usia yang terlihat pada skala. Kemudian dan rata-rata 90% anak gitu ya, misalkan ini 12 bulan. 90% anak yang bisa melakukan atau menyelesaikan tugas perkembangannya di 12 bulan. Jadi semakin usianya itu semakin tua, maka semakin banyak anak yang udah bisa gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan hasilnya anak ternyata gagal, berarti bisa menjadi tulisannya nanti di sini kita tulisnya F gitu ya, fail. Berarti anak ini bisa kita simpulkan, kita bisa buat interpretasi kalau anak ini mengalami yang namanya delay, keterlambatan gitu ya. Nah, tanda L ini adalah singkatan dari laporan, dan ini ternyata di setiap tugas perkembangan yang ada L ini bisa melalui laporan orang tua atau pengasuhnya aja gitu ya. Dan bila memungkinkan, kita bisa memperhatikan, kita bisa melakukan tugasnya itu secara langsung. Tapi kalau misalkan dengan menanyakan ke orang tua atau pengasuh, ini boleh juga gitu ya. Kemudian kalau ada footnote, berarti menunjukkan bahwa item membutuhkan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan yang dapat dilihat di belakang form DDST. Petunjuk-petunjuk yang tadi ya. Nah, ini kita harus tahu cara penghitungan garis usia. Nah, penerapan DDST ini untuk menilai perkembangan bayi atau anak ini adalah berdasarkan usia anak, gitu ya. Jadi ada yang bayi lahir normal, maka cara pemeriksaannya adalah kita cuma dengan cara tanggal pemeriksaannya. Jadi tanggal pemeriksaan hari ini, misalkan sekarang adalah 7 Mei 2010 gitu ya. Kemudian dia lahir 2 Februari 2009. Sorry, ini ada salah. Saya edit dulu ya. Ada kesalahan. Ini 2010. Sudah terlihat ya? Nah, ini misalkan tanggal lahir anaknya adalah 7 Mei 2010. Tanggal pemeriksaannya, tanggal tes dilakukannya DDST-nya adalah 7 Mei 2010. Misalnya sekarang tanggal 7 Mei 2010 gitu ya. Kemudian tanggal lahir anaknya adalah 2 Februari 2009. Maka kalau bayi ini lahir normal, maka usia kalender bayi ini adalah 1 tahun 3 bulan gitu ya. Tapi kalau misalkan ada bayi lahir prematur, maka penghitungannya adalah tanggal tes dikurang tanggal lahir dikurang dari kemajuan persalinan. Jadi ini ada contoh kasus gitu ya. Ini ada bayi perempuan, riwayat lahir prematur, usia kehamilan 33 minggu, tanggal lahirnya adalah 2 Februari 2009, kemudian dilakukan tes 7 Mei 2010. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan usia bayi. Berarti usia bayinya ini berapa yang harus ditulis di Denver, atau misalkan yang harus kalian buat garisnya di form Denver gitu ya. Kalau misalkan bayi ini nggak ada riwayat lahir prematur, ya udah gampang banget, tinggal seperti kalian menentukan usia kalender. Kayak kalian nih normal lahir gitu ya, tinggal usianya berapa sih sekarang gitu ya, tinggal tanggal tes pada hari itu dikurang tanggal lahir. Tapi kalau misalkan ada riwayat kelahiran prematur, maka harus dikurangi dengan kemajuan persalinan. Jadi normalnya adalah orang itu lahir di 37 minggu. Maka kalau misalkan dia lahir di usia 33 minggu, maka perbedaannya adalah 37 dikurang 33. Maka jaraknya adalah kemajuan persalinannya adalah 4 bulan.
gitu ya. 1 tahun 3 bulan dijadikan satuan bulan itu adalah 15 bulan. Nah, kemudian dikurangi dari usia kemajuan persalinan. Itu adalah 37 dikurang 33, maka adalah 4 bulan. Jadi 15 bulan dikurang 4 bulan, maka hasilnya adalah 11 bulan. Maka teman-teman harus membuat perhitungan garis usia di formulir Denver-nya itu adalah usia 11 bulan garisnya, gitu ya. Saya balik dulu. Bentar. Jadi misalkan sudah mengetahui garis usianya, maka teman-teman garis usia 11 bulan. Ya, ini contohnya adalah garis 2 bulan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman udah membuat garis misalkan 11 bulan gitu ya. Garis usia yang melalui blok atau kotak atau warna menunjukkan bahwa anak seharusnya sudah mampu melakukan tugas perkembangan tersebut. Jadi kalau misalkan tadi, saya balik ke form Denver yang tadi ya, yang di awal ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi usianya misalkan 11 bulan. Jadi misalkan ini kita bisa tarik di sini 11 bulan sampai ke atas 11 bulan gitu ya. Nah, kalau bisa menggunakan pulpen yang berwarna-warni ya. Jadi misalnya satu form Denver ini bisa dilakukan 3 pemeriksaan. Pertama misalkan usia kalendernya adalah 11 bulan. Kemudian jangan lupa ditaruh di sudut yang paling atas ini dikasih tanggal pemeriksaan hari ini, tanggal pemeriksaan hari ini. Jadi kita tahu progresnya. Jadi tanggal pemeriksaan hari ini, tanggal berapa dikurang dengan usianya. Kemudian kalau misalkan mau melakukan screening lanjutan lagi, misalkan udah usia kalendernya adalah 18 bulan. Gitu ya. Tarik di sini 18 bulan, kemudian tulis tanggal pemeriksaannya hari ini berapa gitu ya. Kemudian kalau anaknya udah usia 24 bulan dideteksi lagi, misalkan karena setiap 3 bulan ya, kalau kurang dari 2 tahun, tulis lagi tanggal pemeriksaannya berapa. Jadi terlihat hasilnya kalau anak ini benar-benar normal atau memang mengalami keterlambatan perkembangan gitu. Ya. Jadi misalkan di usia tadi 11 bulan gitu ya. 11 bulan ini nggak rata. Pokoknya di 11 bulan ini yang dilalui garis apa aja, itu yang harus teman-teman lakukan tes. Ya. Jadi nah, misalkan tadi di 11 bulan lewatnya apa aja, maka di garis itu yang harus teman-teman lakukan pemeriksaan. Ya. Maaf Bu Mita, memotong, boleh tolong jadikan saya close lagi karena tadi saya jaringannya jelek jadi sempat keluar room. Sudah ya. Jadi garis usia yang dilalui oleh garis usia itu adalah yang harus teman-teman lakukan tes tugas perkembangannya ke anak, gitu ya. Nah, setiap kotak pada item tugas ini memiliki panjang yang bervariasi dari 25 ke 50, dari 50 ke 75 dan 75 ke 90. Jadi memang misalkan bangkit kepala tegak nih ya. Ini kan jaraknya lebih panjang ya. Jadi normalnya itu Nah, jadi ini jaraknya kan lebih panjang ya. Jadi ini normalnya itu pertama-tama anak bisa melakukan bangkit dari kepala anak itu adalah usia misalkan hampir 3 bulan. Tapi ternyata banyak anak yang bisa bangkit kepala tegak itu adalah yang sudah pada bisa gitu ya. Ini adalah di usia 4 bulan. 4 bulan. Nah, ternyata dengan di usia lebih 6 bulan lebih, ini hampir 90% anak tuh udah bisa gitu. Nah, jadi teman-teman harus melihat item yang berwarna dengan item yang tidak juga dalam setiap kotak ini, gitu. Karena ini nanti juga menentukan teman-teman untuk menilai apakah anak ini lulus atau tidak, gitu ya, dari interpretasi masing-masing. Nah, ini petunjuk pelaksanaan DDST. Nah, jadi kalau misalkan di setiap kolam ini ada footnote, gitu, kayak misalkan nomor 17 menoleh ke bunyi icik-icik gitu ya. Nah, ini contohnya 17 petunjuknya adalah
Kok nggak sesuai? Misalkan yang ini cuma 17. Pokoknya nanti teman-teman lihat Denver-nya itu apa, gitu ya. Di sininya ada footnote-nya apa, teman-teman lihat sampingnya itu petunjuknya apa, gitu ya. Jadi ini adalah petunjuk untuk tugas spesifik pada anaknya. Ya. Nah, ini ada penilaian tugas dari perkembangannya. Jadi setiap kotaknya itu yang dilalui oleh garis usia itu bisa nilainya 4 ini bisa lulus gitu ya. Ketika lulus ini jika anak bisa melaksanakan item tugasnya ini dengan baik atau orang tua atau pengasuh bisa melaporkan terpercaya bahwa anak ini bisa melaksanakan item tersebut. Jadi kalau misalkan nggak ada tulisan L-nya atau R-nya gitu ya, ini harus dilakukan pemeriksaan secara langsung. Tapi kalau misalnya ada tulisan L-nya, bisa melalui laporan orang tua atau pengasuh, kita bisa tinggal tanya aja. Kemudian F atau fail, ini jika anak tidak dapat melakukan item tugas dengan baik, gitu ya. Atau orang tua, pengasuh atau orang tua ini melaporkan bahwa anak tidak dapat menyelesaikan item tersebut, gitu. Ini kalau nilainya adalah F, gitu ya. Nah, kalau misalkan anak menolak, nah, anak menolak itu dikasih tanda R. Ini ketika anak menolak melakukan tugas atau item perkembangan, kemudian ketika kita menanyakan ke orang tua, gitu ya, ketika ada yang tulisannya L, bakal bisa ditanyakan, ini anak juga cenderung untuk menolak, gitu ya. Namun kalau misalkan ada tugas perkembangan item yang bukan tanda L ini tidak bisa diskor. Kemudian no opportunity. No opportunity ini jika anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan uji coba karena adanya hambatan yang menyebabkan bayi atau anak tidak dapat melakukan uji coba. Nah, skor digunakan uji coba dengan tanda R atau refusal atau menolak. Jadi kalau misalkan anaknya bisa mengerjakan, kasih tanda P. Kalau gagal, kasih tanda F, gitu ya. Kalau anak menolak, kasih tanda R. Beri tanda NO jika anak tidak memiliki kesempatan untuk melakukan uji coba. Gitu. Jadi biasanya anaknya ini pertama udah menolak, gitu ya. Kemudian kita kasih tanda NO. Kalau misalkan udah dicoba lagi, tidak ada kesempatan untuk melakukannya, gitu. Nah, ini interpretasi penilaian individu masing-masing, gitu ya. Jadi dari hasil tadi P, F, R atau NO, ini kita interpretasi penilaian individualnya lagi, gitu ya. Nah, ini ada nilainya advance pertama ya, atau lebih jika misalkan garis usianya di sini, kemudian anak sudah bisa atau lulus melakukannya, gitu ya. Padahal sebenarnya anak ini mungkin usianya masih rendah sekali, tapi misalkan anak usia 10 bulan, padahal normalnya anak bisa berjalan itu usia 13 bulan gitu ya. Maka ini dikatakan kalau anak ini adalah advance, jadi mampu melakukan tugas perkembangan lebih cepat dari garis usianya. Jadi ini garis usianya gitu ya, tapi anak sudah melakukan dengan jago gitu ya. Padahal sebenarnya melalui penelitian baru 25% yang bisa melakukan ini gitu ya. Maka ini adalah nilainya advance gitu ya. Kemudian kalau normal. Nah, normal ini banyak contoh-contohnya. Dikatakan normal ini bila gitu ya, bayi atau anak melakukan tugas item di sebelah kanan garis usia. Jadi ini adalah kiri. Kemudian ini adalah yang sebelah kiri gitu ya. Ini ada yang sebelah kanan. Jadi ini kalau misalnya ini garis usia, maka yang ini adalah kirinya, yang ini adalah kanannya. Nah, kita harus lihat juga nih interpretasi dari masing-masing normal atau tidaknya. Jadi kalau misalkan ini garis usia, kemudian rata-rata dari panjang kolom ini baru 25% gitu ya. Walaupun sebenarnya anak tidak melakukan tugas perkembangannya, fail gitu ya, gagal. Tapi ini garis usianya, dan baru 75% anak itu yang
bisa misalkan ini usia misalkan 7 bulan, ini misalkan 10 bulan gitu ya. Baru bisa melakukannya itu di usia 10 bulan gitu misalkan. Ini termasuk interpretasinya normal gitu ya. Kemudian kalau ini garis usianya, kemudian anak menolak, ini kan sebelah kiri gitu ya, ini sebelah kanan. Anak menolak gitu ya. Nah, ini juga termasuk normal karena memang sebenarnya garis usia ini belum bisa dilalui oleh anak gitu ya. Nah, maka ini interpretasinya juga normal. Kemudian contoh kasus yang lain disebut normal juga gitu ya. Ketika misalkan ini garis usia, kemudian anak bisa mengerjakannya gitu ya. Nah, ini normal gitu, normal sekali gitu ya, karena apa sih namanya, ini garis usianya, misalkan ini usia 6 bulan dan ternyata paling banyak anak itu bisa melakukan atau lebihnya itu di usia misalkan 8 bulan gitu ya. Berarti ini adalah normal, interpretasinya juga normal. Kemudian teman-teman kalau misalkan ini udah dikasih F, R, teman-teman bisa kasih interpretasi lagi di sampingnya, misalkan ini N. Ini N gitu ya, ini N. Tapi kalau misalkan yang tadi, kalau advance misalkan di sampingnya bisa tandai dengan tulisan A lagi gitu ya. Nah, ini contoh yang normal lagi juga ketika ini garis usianya, kemudian ini masih di bawah presentil dari 75% gitu ya. Anak gagal gitu ya. Nah, ini juga interpretasinya adalah normal. Jadi ini adalah contoh-contoh dari penilaian interpretasi individual normal gitu ya. Jadi ini ada contoh 4 kasus. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga tentang itemnya gitu ya di daerah kotak putih 25-75%. Nah, kemudian interpretasi penilaian individual yang lainnya adalah caution atau peringatan atau perhatian. Jadi ada kurang lebih 4 ya. Jadi ada advance, normal, kemudian ada caution, peringatan atau perhatian, kemudian yang terakhir adalah dia delay. Gitu. Nah, ini interpretasi penilaian individual caution jika gitu ya. Ini adalah garis usianya, kemudian ini kiri, ini kanan gitu ya. Kemudian dia udah melewati rentang 75 sampai 90 nih gitu ya. Tapi dia gagal gitu ya. Ini masuknya adalah menjadi peringatan atau perhatian. Kemudian ini udah masuk ke kotak yang hitam juga gitu ya. Udah mau masuk rentang 75 sampai 90%. Kemudian pada saat dilakukan pemberian tugas perkembangan gitu ya, anak menolak gitu ya. Nah, ini juga masuknya adalah caution. Kemudian ini masuk ke 75 sampai 90% juga gitu ya. Kemudian anak juga menolak sedikit keluar dari kotak hitamnya gitu ya. Kemudian ini udah 90% tapi anak gagal tapi masih dalam kotak ini gitu ya. Maka itu nilainya juga adalah caution, perhatian lagi gitu ya. Nah, ini selanjutnya, interpretasi penilaian individual kalau hasilnya adalah delay. Nah, ini kalau misalkan delay, ini apabila bayi atau anak fail atau refusal pada uji coba tugas perkembangan yang terletak di sebelah kiri garis usia, gitu ya. Nah, ini garis usianya, jadi ini kotaknya, kemudian pada kan harusnya ini udah melewati rentang pelaksanaan tugas perkembangan ya. Kemudian dari garis usianya ini melewati kolom kotak ini gitu ya. Maka ketika anak melakukan tugas perkembangannya itu hasilnya adalah fail, maka interpretasinya adalah delay. Nah, ini juga ketika sudah melewati garis usianya kotaknya ini, kemudian anak menolak, maka interpretasinya adalah delay. Gitu ya, teman-teman. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas, jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan panjang kotaknya, kemudian presentil dari 25, 50, 75, dan 90. Jadi fungsi dari kotak-kotak yang hitam ini gitu ya adalah batasan 75 sampai 90%. Saya mau memberikan tambahan juga di sini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di nah, di sini ada yang sebaliknya.
Jadi kalau ini kan kotak hijaunya di sebelah kanan ya. Kemudian kalau yang ini nih apa sih namanya? Ada yang memang di sebelah kiri kotak hijaunya. Itu artinya adalah memang 75-90% anak ini udah bisa menatap muka gitu ya di usia kurang dari 0 bulan sampai 2 bulan. Dan ini 25 sampai dengan 75. Nah, berarti dari 75 sampai 90 yang kotak putihnya, kebalikannya, ini berarti anak-anak justru yang sudah lihai sekali gitu ya. Jadi memang dari mulai lahir itu sudah dimiliki sama anak gitu ya. Kebalikannya kalau misalkan yang kotak hijaunya di sini gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal memperhatikan baik-baik dari masing-masing item dari tugas perkembangannya ini, kemudian panjangnya masing-masing, kemudian membaginya menjadi 25 sampai dengan 50, kemudian 50 sampai dengan 75, 75 sampai dengan 90. Kayak gitu. Jadi teman-teman patokannya adalah garis usia yang menjadi patokan kira-kira ini advance, normal, kemudian caution atau misalkan delay gitu. Ini contoh-contohnya ya. Nanti slide-nya akan saya kasih juga. Nah, ini adalah interpretasi untuk yang delay. Satu lagi, ada yang nilainya itu NO. NO ini adalah no opportunity. Ini tidak ada kesempatan. Jadi uji coba yang dilakukan menyebabkan hasil tes menjadi abnormal atau meragukan. Jadi ini misalkan ini garis usia. Biasanya anak tidak memiliki kesempatan untuk melakukan uji coba gitu ya. Biasanya ini berpengaruh juga dengan kelakuan atau perilaku anak gitu. Biasanya anak udah menolak, kemudian dikasih lagi, anak udah nggak mau sama sekali gitu ya. Jadi nggak ada kesempatan sama sekali. Maka hasilnya adalah NO. Nah, kalau misalnya ada hasil NO seperti ini gitu ya, kita biasanya 1-2 minggu ke depan kita akan melakukan tes ulang untuk pemeriksaannya lagi gitu ya. Nah, ini contoh dari misalkan interpretasi penilaian individual. Jadi misalkan tugas A, dia bisa lulus, maka interpretasinya teman-teman tulis di sini normal. Kemudian tugas B, dia gagal nih, violet, maka dia masuknya ke caution. Jadi masing-masing ini nanti teman-teman harus nulis juga di sampingnya interpretasinya itu apa. Ya. Nah, dari yang sudah teman-teman lakukan tadi, itu kita interpretasikan. Kira-kira anak ini normal, suspek, atau untestable, gitu ya, tidak dapat diuji. Nah, ini hasil normal jika tidak ada skor delay atau maksimal 1 caution, gitu ya. Ini hasilnya adalah normal. Tapi kalau suspek, gitu ya, jika diberikan terdapat 2 atau lebih caution, terdapat 1 atau lebih delay, ini suspek, gitu ya. Tapi kalau untestable ini, jika terdapat 1 atau lebih skor delay dan terdapat 2 atau lebih caution gitu ya. Jadi biasanya delay dan caution ini disebabkan karena refusal. Jadi pasien ini menolak, bukan karena gagal gitu ya. Jadi dia karena menolak, bukan gagal. Jadi kalau misalkan gagal, itu biasanya masuknya ke suspek jadinya. Tapi kalau misalkan emang menolak, berarti memang bisa jadi adanya gangguan perilaku gitu ya pada saat dilakukan tes. Makanya perlu adanya penilaian tes perilaku. Jadi di kolom form Denver itu di pojok bawahnya ada tes perilaku. Nah, perilakunya ini dinilai beberapa kali sesuai dengan tes yang dilakukan. Jadi misalkan tes pertama patuh nggak anak nih gitu ya. Misalkan selalu patuh gitu, checklistnya selalu patuh gitu di tes yang pertama. Kemudian tertarik sekeliling nggak, misalkan tanggap gitu. Misalkan di tes kedua diperiksa lagi. Jadi tujuan dari penilaian tes perilaku ini adalah membantu pemeriksa menilai seluruh perilaku bayi atau anak. Dan ini juga bisa menjadi taksiran kasar bagaimana seorang bayi atau anak menggunakan kemampuannya.
gitu ya. Jadi ini juga bisa yang menjadi bahan evaluasi kalau misalkan ternyata hasil pemeriksaannya ini karena misalkan anaknya lagi sakit atau misalkan anaknya kelelahan, ini bisa menjadi pertimbangan untuk dilakukan tes 1 atau 2 minggu ke depan gitu. Nah, ini ya, hal-hal yang perlu diperhatikan selama pemeriksaan DDST, hanya alat uji coba yang dipakai diletakkan di atas meja. Jadi kalau misalkan nanti ada persiapan tempat, kemudian persiapan anak gitu ya. Nah, di persiapan alatnya ini hanya alat-alat yang digunakan yang diletakkan di atas meja. Jadi kan memang ada 125 tugas perkembangan gitu ya, tapi kan tidak semua 125 tugas perkembangan itu dilakukan oleh anak karena dilakukan sesuai dengan usianya ya. Jadi hanya alat uji coba yang dipakai yang diletakkan di atas meja. Kalau misalkan yang tidak digunakan, jangan ditaruh di atas meja, ditaruh pada tempatnya gitu ya, sehingga tidak menarik perhatian anak untuk tidak melakukan tugas perkembangannya dengan baik. Kemudian lakukan tugas perkembangan dari sektor termudah dan tugas termudah gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi udah saya jelaskan di awal, ada 4 aspek, ada personal sosial, bahasa, motorik halus, motorik kasar. Jadi lakukan dulu dari yang sektor paling mudah dan tugasnya termudah. Kita biasanya lakukan dari personal sosial dulu, kemudian baru ke bahasa, kemudian baru masuk ke motorik halus, kemudian baru ke motorik kasar gitu ya, yang memerlukan banyak tenaga. Kemudian perlu kerjasama aktif dengan orang tua, pengasuh, bayi, atau anaknya. Kemudian tersedia ruangan yang cukup luas, ventilasi yang baik dan menyenangkan. Jadi ruangannya juga harus disetting sesuai dengan yang disukai anak gitu. Nah, ini dari pemeriksaan tadi kita harus melakukan tindak lanjut nih. Kalau misalkan dari screening perkembangan itu hasilnya normal, maka kita harus juga tetap melakukan monitor perkembangan secara rutin. Yang tadi sudah saya bilang, kalau misalkan anak kurang dari usia 2 tahun, itu dilakukan screening atau deteksi dininya ini setiap 3 bulan sekali. Tapi kalau udah lebih dari 2 tahun, dilakukannya screeningnya setiap 6 bulan sekali sampai dengan usia 6 tahun. Kemudian kalau misalkan ada suspek atau curiga adanya gangguan gitu ya, kita bisa melakukan evaluasi untuk diagnostik. Jadi kalau misalkan DDST ini merupakan alat screening yang untuk mengetahui anak ini terlambat atau tidak gitu ya, normal atau ada gangguan. Tapi kita tidak bisa mendiagnosis anak ini penyakitnya apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah kecurigai adanya gangguan, adanya keterlambatan perkembangan, maka kita perlu diagnosis lebih pasti lagi gitu ya. Maka biasanya kita tambahkan dengan parameter-parameter lanjutan. Jadi kalau misalkan anak ada gangguan perkembangan gitu ya, misalkan di personal sosialnya mengalami gangguan, kemudian di fine motornya mengalami gangguan. Misalkan kita curigai anak ini mengalami yang namanya autisme gitu ya, maka kita harus melakukan pemeriksaan lagi terkait autisme yang lebih spesifik gitu ya. Jadi karena memang DDST ini bukan suatu alat diagnostik, tetapi hanya alat untuk men-screening apakah anak ini ada gangguan keterlambatan atau tidak. Kemudian kalau misalkan ada masalah perkembangan, ini dia masih termasuk normal atau tidak. Kemudian kalau misalkan memang ada masalah perkembangan yang spesifik, ini memerlukan intervensi yang dini. Gitu. Nah, ini bila tidak ada penyimpangan gitu ya, kalau misalkan hasilnya normal yang tadi, misalkan hasilnya adalah normal gitu. Nah, kita bisa memberikan pujian pada keluarganya, bisa memberikan pujian kepada orang tua atau pengasuhnya. Kemudian kita bisa sarankan untuk pemenuhan kebutuhan anak dari segi fisik biologis, dari nutrisinya, bisa ditingkatkan, imunisasi, kebersihan badan dan lingkungannya, pengobatan, olahraga, bermain gitu ya, ini bisa ditingkatkan. Kemudian dari segi kasih sayangnya juga harus diberikan lebih baik lagi, kemudian stimulasinya terus ditingkatkan, terus dipertahankan gitu ya. Dari segi sensorik, motorik, emosi, sosial, bicara, kognitif, kemandirian ini harus terus dipertahankan. Atau justru mungkin ditingkatkan gitu ya. Kemudian lanjutkan pemantauan tubuh kembang berkala, kemudian bila ditemukan penyimpangan, intervensi segera. Nah, ini intervensi dini. Jika contohnya ada gangguan perkembangan. Contoh gangguan perkembangannya di sini, contohnya misalkan anak usia umur 6 bulan,
belum bisa tengkurap dengan kepala tegak. Maka kita biasanya, makanya kemarin juga saya flashback sebentar ya. Kemarin di semester lalu kita membahas tentang fisioterapi komunitas. Jadi memang deteksi dini atau pemberian DDST ini bisa dilakukan di perannya di komunitas gitu ya. Jadi kita langsung terjun ke masyarakat, kemudian ketika diketahui setelah deteksi dini adanya gangguan perkembangan, kita bisa melakukan intervensi yang memang bisa dilakukan mandiri oleh orang tua atau pengasuhnya gitu ya. Contohnya ini, misalkan kita bisa mengajarkan bagaimana anak gitu ya untuk merangsang head control-nya gitu. Misalkan anak ditidurkan tengkurap, beri benda warna cerah, berbunyi sampai bayi bisa angkat kepala, kemudian bisa juga melakukan tidur tengkurap, tekan otot punggung. Jadi intervensinya ini pertama adalah intervensi yang memang bisa dilakukan oleh orang tua atau pengasuhnya di rumah gitu ya. Kemudian intervensinya kalau untuk usia 6 bulan ini, misalkan cara gendong harus benar, anak dapat menegakkan kepala, tangan, dan kaki dengan bebas gitu ya. Udah nggak digendong dengan seperti bayi lagi gitu ya. Ini harus diajarkan ke orang tuanya. Jadi pentingnya dari fisioterapi komunitas ini adalah ketika kita misalkan melakukan deteksi dini, terus adanya gangguan perkembangan, benar-benar fisioterapi ini bisa mengajarkan intervensi yang dini untuk gangguan perkembangan anaknya yang memang bisa dikejar gitu ya. Tapi kalau misalkan memang ternyata setelah intervensi dini gitu ya, selama 2 minggu misalkan dilakukan evaluasi, kemudian berhasil, maka beri pujian pada ibu. Tapi kalau misalkan belum berhasil gitu ya, anak belum dapat melakukannya, kita evaluasi. Tanya lagi cara intervensinya apakah benar atau tidak. Kemudian lakukan pemeriksaan lebih teliti, kemudian intervensi lagi 2 minggu. Bila belum berhasil, kita harus merujuknya. Misalkan, ya udah ibu coba rujuk ke fisioterapi misalkan di rumah sakit atau di puskesmas. Jadi nggak melakukannya sendiri lagi. Kemudian kalau misalkan memang ada gangguannya lebih spesifik gitu ya, misalkan ada ADHD, ada autisme, ada memang membutuhkan penanganan yang lebih, maka kita bisa merujuknya ke dokter spesialis anak, misalkan, atau misalkan ke psikolog, atau misalkan ke fisioterapi sendiri, gitu ya. Jadi kalau misalkan memang udah dilakukan intervensi, dilakukan lagi 2 minggu, kemudian belum berhasil, maka kita harus merujuknya, gitu. Ya, terima kasih. Itu aja yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Semoga jelas ya penjelasan dari saya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ibu, saya ingin bertanya, Ibu. Ya, silakan Alif. Ibu, misalnya garis usianya itu 11 bulan. Kan kalau misalnya di desa itu kan pemisahannya itu kan kita lakuin dari kotak tugas paling mudah kan, Bu ya, sama sektor paling mudah kan. Nah, itu berarti kita ngetesnya itu dari kotak tugas usia 0 bulan, Bu. Enggak. Sebentar ya, Alif, saya jelaskan lagi. Oke. Saya masuk ke ya, kita sekarang lebih ke teknis ya. Jadi misalkan usianya adalah 11 bulan. Ini udah kelihatan ya? Sudah, Ibu. Jadi misalkan tadi usianya adalah 11 bulan nih. Kita kan tarik garis lurus ya, 11 bulan. Ini, misalkan ini kita kasih tarik garis lurus 11 bulan gitu. Nah, kita nggak melakukan dari awal Alif gitu ya, jadi usia 0 enggak. Jadi kita lakukan pertama kali yang dilewati oleh garis usia. Ini adalah misalkan yang dilewati dari garis usia ini adalah kotak ini, kotak ini, kotak ini, kotak ini, kotak ini, kotak ini, kemudian kotak ini, kemudian ini ada. Jadi pertama yang dilakukan adalah yang dilewati kotak gitu ya. Nanti setelah yang sudah dilalui kotak, ini kita checklist dulu ya. Nah, yang dilalui kotak dulu. Kemudian kalau misalkan sudah, kita baru lakukan tugas perkembangan yang menyinggung kotak gitu ya, yang menyinggung kotak. Jadi misalkan ini kan sebenarnya hampir nempel gitu ya. Ini baru kita yang daerah sekitarnya.
Kemudian ini boleh dilakukan. Kemudian ini boleh dilakukan. Jadi pertama adalah yang dilalui oleh kotak. Kemudian setelah itu baru kita boleh melakukan yang sedikit ke arah kiri dan yang ke arah kanan gitu ya. Jadi kalau misalkan ini tidak dilewati tapi dia hampir mendekati, ini juga bisa dilakukan. Ini boleh dilakukan dan ini dilakukannya sesuai dengan tugas yang paling mudah dulu. Jadi misalkan personal sosial dulu. Jadi personal sosial dulu yang dilewati oleh garis usia melewati kotaknya. Kemudian setelah personal sosial kita bisa tes bahasa karena mudah juga. Kita tes yang dilewati kotak. Misalkan ini nggak terlalu jelas. Saya zoom ya. Ini misalkan papa mama spesifik, ada tulisan L-nya, berarti kita tinggal nanya ke orang tuanya. Kemudian mengoceh, ini juga kita bisa menanyakan ke orang tuanya. Kombinasi silabel, jadi ngomong tapi dengan bahasa yang lebih simple tapi ada beberapa kata gitu. Kemudian papa mama tidak spesifik gitu ya. Ini baru dilakukan. Kemudian setelah itu dilakukan yang melewati kotak dan yang sebelah yang mendekati garis usia sebelah kiri dan sebelah kanan. Gitu. Kemudian kayak misalkan ini kan tidak melewati garis usia ya, kotak ini misalkan menyebutkan 3 kata, tapi dia hampir mendekati garis usia sebelah kanannya, itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan juga. Cuma kan nanti untuk interpretasinya balik lagi, karena ini belum melalui garis usia, misalkan hasilnya fail, maka tetap interpretasinya adalah normal, kayak gitu. Kemudian habis masuk ke personal sosial dan bahasa, kita masuk ke fine motor yang dilewati oleh garis usia. Berarti kita harus menaruh kubus dan cangkir, kemudian membenturkan 2 kubus. Nah ini dilakukan, kemudian yang motorik halus ini yang dilakukan adalah yang dilewati oleh garis dan yang dekat dengan garis sebelah kiri atau sebelah kanannya. Kemudian setelah motorik halus yang ketiga, baru kita lakukan motorik kasar. Misalkan ini berdiri 2 detik, berdiri sendiri gitu ya. Ini kan dilalui. Kemudian yang sebelah kirinya bangkit terus duduk. Nah ini kan juga hampir mendekati garis usia, tapi yang sebelah kirinya. Tapi kan sudah tidak sesuai dengan tidak dilewati oleh garis ya. Jadi nanti interpretasinya harusnya kalau udah melewati garis gitu ya, kemudian gagal, maka ini ditulisnya adalah delay. Jadi interpretasinya juga nanti berbeda-beda tergantung apakah dilewati oleh garis usia atau tidak. Atau misalkan lebih dari presentil 75 sampai 90. Jadi nanti untuk interpretasinya masing-masing Alif lihat lagi slide saya yang tadi, kira-kira ini masuknya ke advance, kemudian normal, atau misalkan ke caution, atau misalkan hasilnya NO, no opportunity, gitu ya. Kemudian baru terakhir motorik kasar. Jadi dilakukannya itu tidak dari usia 0 bulan, tapi yang sesuai dengan dilewati garis usia, kemudian yang mendekati garis usia sebelah kiri dan sebelah kanannya. Seperti itu, Alif. Jelas nggak? Jelas Ibu, jelas Ibu. Ibu saya mau nanya sekali lagi. Silakan. Tadi kan kalau misalnya kita ngelakuin tugas yang sebelah kiri garis usia nih, terus misalnya fail, gitu ya Bu ya. Terus pas kita pingin ngeinterpretasiin seluruh DDST-nya itu, yang finalnya itu yang kita hitung delay yang ada di garis usianya aja atau yang sebelum kita masukin? Yang di kanan kiri juga dihitung. Kanan kiri. Tapi kan untuk interpretasi yang kanan dan kirinya itu kan mengikuti garis presentilnya juga gitu. Ngerti kan? Jadi kalau misalkan dia yang sebelah kiri, kemudian kan tidak melewati garis usia ya Alif ya. Maka kalau misalkan dia gagal, maka hasilnya sebenarnya udah caution gitu. Tapi kalau misalkan yang sebelah kanan, dia tidak melewati garis usia, kemudian dia gagal, kan hasilnya normal gitu. Jadi dihitung atau tidaknya, itu pasti akan menunjukkan bahwa anak ini mengalami keterlambatan atau tidak gitu. Jadi benar-benar spesifik sekali Denver ini gitu. Nanti kalau misalkan ada kesempatan, misalkan ada pengmas terkait dengan anak gitu ya,
Nanti mungkin saya akan mengundang kalian kali ya untuk aplikasi Denver-nya supaya lebih jelas lagi. Atau boleh juga saya kasih tugas aja kali ya. Jadi kalian melakukan pemeriksaan Denver ini ke orang sekitar kalian, ke bayi atau anak di usia 0 sampai 6 tahun. Kemudian kalian screening minimal 2 anak biar kalian bisa gitu. Itu jadi tugas aja. Kira-kira anak ini mengalami keterlambatan atau tidak gitu. Itu ya, tugas aja ya. Jadi benar-benar kalian aplikasikan kira-kira anak ini nggak usah susah gitu yang ada di sekeliling kalian aja. Pasti kan banyak juga balita ya. Nah, kemudian kalian lakukan screening, deteksi dini menggunakan Denver. Kalian aplikasikan yang sudah saya jelaskan. Kemudian kalian interpretasikan. Apakah ini masuknya normal, kemudian delay, atau untestable gitu kira-kira. Itu ya. Tugas ya, nanti saya buat di kolom tugasnya di emas aja. Nanti materinya juga saya masukkan. Gitu ya. Nanti form pemeriksaannya juga saya share. Tapi deadline-nya nggak deket-deket ini kan, Bu? Iya, enggak. Waktunya saya kasih 10 hari deh. Bisa ya? Bu Mita, maaf kalau misalnya di lingkungannya nggak ada balita atau bayi gitu gimana, Bu? Masa sih kamu tinggal di mana? Masa nggak ada sama sekali? Berarti angka kehidupannya rendah sekali dong. Siapa tadi itu yang bertanya? Umur, Bu. Nggak, maksudnya yang umur segitu nggak ada, adanya lebih gitu, Bu. Harus usia 0 sampai 6 tahun karena memang objektivitas dari Denver ini hanya untuk sampai 6 tahun itu kan. Jadi kalau misalnya lebih dari 7 tahun garisnya kan kalian harus membuat garis kan. Patokan garisnya itu melebihi dong. Berarti tugas perkembangannya nggak ada. Jadi harus sampai 6 tahun maksimal. Ibu, kalau 1 anak aja boleh nggak, Bu? Boleh. 1 anak aja kalau gitu kita sepakat ya. Jadi yang jelas kalian harus mempraktekannya. Iya, Ibu. Oke, 1 anak. Bu, izin tanya, kalau misalnya let's just say ada orang yang kayak Nurul gitu, nggak ada anak yang usianya sesuai dengan kriteria penilaian, itu gimana, Bu? Kalian carilah misalkan di sekeliling rumah kalian kan ada yang namanya posyandu, itu kan juga ada kegiatannya ya berkala. Tanya coba data, kira-kira orang tua di sekitar sini yang punya anak balita tuh siapa gitu, nanti kalian bisa ke sana gitu. Orang tua insya Allah pasti mau kok anaknya diperiksa kayak gitu. Carilah sekeliling kalian pasti ada, saya yakin. Anak balita banyak banget kok. Ada lagi yang ditanyakan? Ibu, saya mau. Iya. Nabila, silakan. Kalau misalnya anaknya itu 1, Bu, sama terus kita bareng-bareng gitu, nilainya boleh nggak, Bu? Anaknya 1, kalian bareng-bareng gitu ya? Iya, Bu. Kalau bisa sendiri ya, biar kalian benar-benar bisa. Jadi kalau misalkan bareng-bareng kan mungkin ada yang lebih dominan melakukan pemeriksaannya yang mana gitu. Kalau sendiri benar-benar kalian dari awal sampai kalian akhir menentukan anak ini dia normal atau delay, itu kalian sendiri. Jadi benar-benar bisa mempraktekkan ilmu yang udah kita pelajari hari ini. Sendiri-sendiri ya. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Ibu, tadi kan ada tes perilaku itu ya, Bu ya? Tes perilaku. Nah, tes perilaku itu dilakuinya itu sebelum pemeriksaan majornya yang DTST itu atau sesudah pemeriksaannya? Itu menjadi evaluasi kalian. Jadi bisa jadi pada saat selesai semua, baru kalian flashback lagi. Jadi di akhir. Kalau misalkan, pada saat melakukan tugas perkembangan ini patuh, jadi tuh di akhir, Alif. Baik, Ibu, terima kasih. Setelah tugas perkembangannya selesai semua, baru dinilai tes perilakunya. Gitu. Jadi kalau misalkan memang anak misalkan tidak patuh, berarti bisa jadi anak ini misalkan terganggu konsentrasinya ke hal-hal yang lain gitu. Jadi ini juga mempengaruhi objektivitas dari pemeriksaan kamu gitu. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan lagi 1-2 minggu ke depan untuk hasil yang lebih objektif. Jadi biasanya memang
Denver ini dilakukannya sampai dengan 3 kali, kemudian baru diambil kesimpulan anak ini benar-benar mengalami keterlambatan perkembangan atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan memang di awal-awal aja gitu ya, untuk mengetahui dia normal atau tidak, kita biasanya juga cukup menggunakan KPSP. Jadi kalau misalkan memang dari KPSP-nya baru ada suspek gitu ya, ada kira-kira keterlambatan, baru diukur lebih pasti lagi dengan Denver gitu. Tapi kalau kalian, karena kalian masih belajar, jadi kalian tidak berhenti sampai di KPSP, tapi kalian harus sampai ke Denver gitu ya. Jadi walaupun di KPSP-nya misalkan dia normal, kalian harus tetap melakukan sampai ke Denver. Jadi Baik, anggap Ibu, aja di KPSP-nya ini, di screening awal ini anak tidak normal gitu. Jadi kalian perlu memeriksa menggunakan Denver. Gitu ya. Alif, bagus loh pertanyaannya tadi dan membuat saya menjadi ingin memberikan tugas. Iya, terima kasih Alif. Makasih banyak, Lin. Jadi bagus loh. Jadi kalian nanti semakin jago meriksa pakai Denver. Oke, ada lagi yang ditanya? Alma, ingin bertanya? Silakan. Kenapa? Suaranya kurang terdengar. Udah terdengar belum? Ya, sudah. Bu, saya mau nanya, kalau misalnya ada anak lahir 40 minggu, itu masuk normal atau enggak? Normal. Nah, Normal. jadi kalau misalnya dia prematur 33 minggu, berarti dikuranginnya dikurang 7 minggu atau dikurang 4 minggu? Maksimal biasanya 37 minggu ya. Kita ambil patokannya 37 minggu aja. Jadi kalau misalkan memang dia lebih dari 40 bulan, berarti tanggal kelahirannya di 40 minggu itu. Jadi nggak ada, kita hitungnya dia anggapnya normal gitu. Jadi menghitungnya seperti menghitung usia atau umur kalian aja gitu ya, normal saat ini. Gitu. Tinggal tanggal tes dikurang sama tanggal lahir. Iya, jadi kalau usia normal, kalau orang lahir normal, itu kita hanya menggunakan usia kalender ya. Jadi tanggal tes dikurang dengan tanggal kelahiran pada saat anak itu lahir. Gitu ya teman-teman ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ibu, saya ingin bertanya. Untuk hasil. Iya, silakan Virgita. Oke, gitu. Oke, bentar ya Ines. Berarti kita langsung isi formnya aja kan ya, Bu? Iya, isi formnya aja. Oke, terus Bu, nanti terima kasih. itu ya apa sih namanya di foto ya anaknya pada saat melakukan pemeriksaan biar lebih yakin lagi. Ya silakan Inas. Baik. Sebenarnya pertanyaan saya sama kayak Virgita, Bu. Nanti untuk hasil dari pemeriksaannya itu dikumpulkannya dalam bentuk apa? Apakah ditulis dulu di Word, apa langsung aja formnya sama fotonya? Iya, nanti laporannya, formnya aja gitu, karena saya mau lebih ngelihat kalian ngisi formnya itu kayak gimana, kemudian aplikasinya kayak gimana, dan interpretasinya. Yang paling penting adalah interpretasinya. Jadi misalkan itu kan garis-garisnya udah kalian buat ya, garis usianya. Kemudian kalian nulis F, kemudian kalian menginterpretasikan hasil individunya, ini advanced, ini normal, kemudian ini apa gitu ya, baru nanti diinterpretasi akhirnya anak ini normal, delay, atau misalnya untestable, itu yang paling penting. Jadi kalian bisa sampai dengan interpretasi itu ya dari hasil pemeriksaannya itu. Kemudian masukkan di bawahnya foto-foto bukti kalian telah melakukan pemeriksaan Denver gitu. Atau mungkin lebih bagus pakai video kali ya. Nanti kalau misalkan foto tidak terlalu jelas gitu ya, kalau video kan bisa ada prosesnya ya. Nah, itu bisa menggunakan video mungkin direkam. Nggak bisa pakai video. Tapi ya.
Terima kasih kita. Foto aja boleh nggak, Bu? Saya request foto aja boleh nggak, Bu? Ya udah, foto aja. Oke. Interpretasinya jadi lembar form FT, kemudian interpretasi, kemudian foto aja deh, nggak usah video. Oke, mungkin juga karena kalau video itu biasanya perlu inform consent ya, benar-benar orang tuanya setuju atau tidak. Tapi kalau foto kan nanti, kalaupun misalkan orang tuanya butuh kerahasiaan, kalian bisa menuliskan di Denver-nya itu namanya pakai inisial, kemudian nanti fotonya matanya bisa diblur kayak gitu-gitu ya. Jadi bisa lebih rahasia. Kalau video kan mungkin agak-agak sulit ya minta izin ke orang tuanya. Oke, foto aja ya. Ada teman kelas yang bertanya, kalau misalnya tesnya dilakukan secara virtual boleh atau enggak? Kayaknya kurang objektif ya, karena kalian harus melihat secara lingkungannya juga, tempatnya. Jadi kalian tuh saya nggak masukin tadi ya, jadi di prosedur itu kan harus ada persiapan alat, kemudian persiapan tempat, kemudian persiapan orang tua dan pengasuh, itu harus benar-benar dijaga sekali gitu ya, supaya hasil dari Denver ini objektif. Tapi kalau misalkan secara virtual, kalian susah untuk memastikan tempatnya, kemudian orang tuanya ini udah siap atau enggak, kemudian alat-alatnya udah ada atau tidak, itu sulit sekali. Kecuali kalau kalian benar-benar bisa memastikan kalau misalkan persiapan tempat, kemudian persiapan alatnya, kemudian lingkungannya itu sesuai dengan apa yang kamu harapkan di pemeriksaan Denver ini, gitu. Jadi kalau udah tahu usianya, kalian harus sesuaikan lagi nih dengan alatnya yang digunakan, kemudian dengan tempatnya gitu, karena kan masing-masing tugas perkembangan itu beda-beda ya, tugas pelaksanaannya gitu. Sebaiknya sih secara langsung gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Ada lagi? Baik, Ibu, terima kasih. Iya. Satu lagi, Bu, form Denver-nya itu nanti kita Oke. Form Denver-nya nanti kenapa? untuk form Denver-nya itu akan Ibu berikan atau nanti kita cari sendiri? Saya akan kasih yang tadi udah saya share juga, kan ada Word juga ya. Ada Word, kemudian ada PPT, sama ada KPSP. Nanti saya masukkan di emas. Kalian tinggal pakai. Karena kalau download di internet tuh kadang kurang bagus juga. Saya kebetulan dapat yang cukup jelas dan bagus gambarnya. Jadi saya masukkan di emas ya. Oke, ada lagi? Oke, Bu, terima kasih. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu, saya akhiri aja. Maaf, saya mau tanya. Jadi hari Kamis ini nggak ada kelas Bu geriatri, Bu, diganti minggu depan. Oh ya, karena kan minggu ini juga libur ya. Hari Kamis tuh libur. Kemudian saya kan kurang tahu juga nih kalian hari Selasa depan kalian mau minta materi atau tidak sama saya. Jadi kalau misalkan untuk saat ini karena Selasa depan itu bisa dikatakan kosong, jadi nanti kelas geriatri hari Kamis diganti hari Selasa, gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti kalian mau ada tambahan materi lagi kayak hari ini, misalkan mau ada dari CP yang belum dimengerti, misalkan ada pemeriksaan GMFCS atau GMFM gitu, parameter-parameter terkait CP, itu boleh nanti minta lagi sama saya. Tapi kan karena CP juga ada 2 minggu pertemuannya, jadi bisa saya berikan lagi di Selasa 2 minggu lagi gitu ya. Gitu aja ya. Jadi geriatri hari Kamis ini nggak ada, diisi di hari Selasa.